Halo Bapak Ibu, selamat datang di M-Talk, podcastnya Magister UMN. Kembali lagi bersama saya Mel, dan saya yang akan menemani Bapak Ibu selama podcast kali ini. Narasumber kita hari ini adalah salah satu dosen pengampu di program Magister Ilmu Komunikasi UMN. Dan tanpa berlama lagi, mari kita sambut Pak Rizmi Juliadi. Halo Pak Rizmi, selamat pagi Bapak. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk datang di podcast kami Pak. Jadi salah satu narasumber yang mau sharing-sharing, yang mau cita-cita juga. Mungkin sebelum kita mulai, Bapak silakan perkenalkan diri dulu Pak, biar nanti audiens yang menonton juga kenal nih siapa sih sebenarnya Pak Rizmi. Langsung silakan Pak. Oke, selamat pagi bisa Mel. Perkenalkan, saya Rizmi Juliadi, dosen Magister Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara. Ya, senang sekali diundang oleh Mel pada podcast pada pagi hari ini. Nah, saya sudah bergabung di UMN ya untuk menjadi dosen di beberapa mata kuliah. Nah, khususnya untuk Magister Ilmu Komunikasi, saya mengajar di mata kuliah Teori Komunikasi, kemudian Digital Marketing Communication, dan Isu Manajemen dan Crisis Communication. Itu 3 mata kuliah ya Pak yang diajar ya? Iya. Kalau begitu mungkin langsung saja ya kita masuk ke pertanyaan Pak, biar gak begitu lama dan biar langsung aja ini kita bisa sharing-sharing bareng. Mungkin Bapak boleh cerita sedikit nih Pak, tadi kan Bapak sudah kasih tahu saya ada 3 mata kuliah Bapak ajar ya, dan itu kan ada di ada di Digital Marketing Communication dan juga ada di Corporate Marketing Communication ya Pak. Mungkin hari ini kita bahasnya lebih ke Digital Marketing Communication ya, dan Bapak mungkin boleh juga cerita sedikit nih tentang apa sih Digital Marketing Communication itu, bagaimana sebenarnya Digital Marketing Communication itu di dalam MIK Pak. Ya, baik. Ya, di Magister Ilmu Komunikasi kita bagi konsentrasinya atas 2. Pertama adalah Digital Corporate Communication, kemudian yang kedua adalah Digital Marketing Communication. Ya, dua-duanya kita sebut sebagai Strategic Communication. Nah, kenapa kita sebut sebagai Strategic Communication? Artinya fungsinya di dalam sebuah korporat atau dalam sebuah perusahaan, 2 konsentrasi ini memegang peranan yang sangat penting dan sangat strategis gitu ya. Nah, sehingga kita di sini Magister Ilmu Komunikasi di UMN melihat perspektif ke depannya bahwa perkembangan dunia digital, kemudian juga corporate communication, dan kemudian dunia digital dilihat juga perkembangan marketing communication, ini hal yang sangat strategis. Nah, bagaimana di dalam digital marketing communication ini, ya kita berdasarkan dari hasil fokus discussion group yang kita lakukan dengan para stakeholders, terutama para asosiasi, industri, dan para praktisi di ilmu marketing communication. Ya, mereka melihat adanya potensi atau gap yang perlu kita isi di bidang digital ini. Ya, kita mengetahui adanya revolusi industri, adanya disrupsi. Nah, ini kita lebih spesifik untuk mengambil di bidang digital marketing communication. Oke, wow, keren banget ya, penjelasannya langsung lengkap banget dari Pak Rizmi. Jadi berarti dari UMN sendiri juga melihat adanya tadi yang Bapak bilang ya, gap yang perlu diisi karena memang sekarang tuntutan secara digital itu sangat-sangat terlihat ya Pak, sangat-sangat nyata banget. Iya. Nah, kalau begitu Pak, menurut Bapak apa yang membuat digital marketing communication di UMN ini spesial Pak? Ya, kita sudah sempat melakukan survei juga ya di beberapa magister ilmu komunikasi yang ada di Indonesia yang betul-betul memiliki satu visi dan misi untuk menjalankan digital marketing communication ini secara utuh, itu belum ada. Dan bahkan ada beberapa kampus yang mereka hanya menggunakan tagline marketing communication. Kemudian ada beberapa mata kuliah mereka yang lebih
mengarah kepada digital. Nah, cuman kita berdasarkan tadi survei yang saya sebutkan tadi, ya ada beberapa tokoh pelakunya gitu ya di bidang markom, dan ada juga konsultan internasional yang kami undang waktu itu. Ya mereka melihat bahwa potensi untuk masuk ke digital marketing communication itu adalah yang sangat strategis. Nah, jadi sehingga kita bisa membedakan kalau untuk magister ilmu komunikasi yang umumnya ditawarkan oleh kampus yang lain, ya mereka masih dalam quote unquote sebagai konvensional marketing communication. Ya. Nah, selanjutnya ciri khasnya adalah studi kasus yang kita ambil, kemudian pendekatan elemen-elemen dari marketing communication yang kita bahas dalam perkuliahan itu lebih banyak dari elemen digitalnya. Misalnya seperti kita memfokuskan adanya elemen markom mulai dari digital advertising, kemudian social media marketing, kemudian influencer marketing, serta media planning untuk media digital. Ya, termasuk juga seperti optimalisasi search engine marketing, ya, atau yang lebih dikenal dengan SEO gitu ya, search engine optimization. Jadi bagaimana kita menggunakan parameter-parameter untuk campaign secara digital sehingga target untuk audiens sampai dengan pengukuran secara analytics-nya kita lakukan semuanya secara just in time dan secara digital. Nah, ini akan memberikan hal yang berbeda ketika kita bandingkan dengan markom yang secara konvensional gitu ya. Ya, seperti untuk pengukuran reach kepada penonton televisi itu kan kita masih menggunakan Nielsen. Kalau untuk reach terhadap campaign secara konvensional seperti iklan di surat kabar atau di majalah itu kan butuh waktu lagi. Nah, itulah yang membedakan kita dengan digital, maksud saya yang konvensional markom gitu. Oke, berarti kalau bisa saya bilang di UMN sendiri tuh benar-benar fokus ya Pak untuk di bagian digital marketing communication-nya, sedangkan mungkin kalau di kampus lain mereka masih lebih ke yang cara lama gitu ya Pak, lebih ke konvensional dan hanya ada beberapa mata kuliah yang mungkin menyangkut ke digital tapi nggak sepenuhnya fokus ke digital seperti UMN gitu. Iya. Wah, oke. Kalau begitu lebih lanjut lagi nih Pak tentang digital marketing communication. Ranah atau lingkup dari digital marketing communication itu apa aja sih Pak yang ada dalam ranah digital marketing communication? Iya. Secara konsentrasi ranah digital marketing communication yang pertama kita masuk kepada bagaimana kita menyiapkan mahasiswa untuk bisa memahami perspektif digitalnya dulu. Ya, kemudian marketing communication arti kita berbicara bagaimana kita membuat program-program campaign secara digital, dan terus juga masuk ke bagian-bagian yang tadi mulai dari search engine marketing, kemudian ke social media marketing, influencer marketingnya juga. Nah, termasuk juga bagaimana kita membangun reputasi secara digital. Nah, kemudian ada yang menarik lagi, yaitu mata kuliah komunikasi antar budaya tapi dilihat dari perspektif digitalisasi. Ya, di mana komunikasi antar budaya yang selama ini kita mengenal adalah adanya perbandingan atau kita mengenal budaya orang secara tradisional. Betul. Ya, tapi ini bagaimana misalnya ada sebuah perusahaan digital yang berdiri di Indonesia, kita sebut aja misalnya seperti Meta gitu ya. Ya, transformasi dari Facebook. Nah, bagaimana budaya komunikasi antar budaya itu secara digital itu bisa menentukan keberhasilan perusahaan-perusasahaan yang bergerak di bidang digital tadi. Nah, sehingga kita akan lebih dalam mengeksplorasi dan mengelaborasi
kajian-kajian digital marketing communication-nya. Terus yang kedua seperti virtual communities. Terus kedua adalah digital fandom misalnya kan. Nah, itu juga akan memberikan nuansa yang berbeda dengan komunitas brand yang kita kenal yang saat ini bergerak di bidang konvensional gitu. Nah, itu beberapa gambaran terkait dengan Magister Ilmu Komunikasi di konsentrasi digital markom. Menarik banget ya Pak, berarti benar-benar dilihat secara keseluruhan, secara dari sisi digital ya, tadi Bapak sebutkan digital fandom. Bahkan saya nggak sampai kepikiran Pak, ternyata kalau misalkan belajar digital marketing communication itu sampai ke komunitas-komunitas yang digital juga kita pelajari gitu Pak. Iya. Oke. Semakin saya masih merasa aja Pak dari tadi mendengar Bapak menjelaskan, berasa kayak lagi belajar juga Pak saya sekarang jadinya. Oke. Mungkin kita lanjut Pak. Ini salah satu pertanyaan yang sepertinya banyak ditanya oleh calon-calon mahasiswa calon mahasiswa yang masuk ke MIKOM atau MIK dari UMN. Profesi apa saja sih Pak yang nantinya bisa mereka duduki gitu atau mereka jalankan jika lulus dari MIK di UMN gitu? Ya. Secara profiling lulusan kita, ya kita mentargetkan bahwa lulusan dari Magister Ilmu Komunikasi ini menjadi sosok memiliki leadership gitu ya, sosok memiliki kemampuan manajerial, dan terus mereka juga adalah memiliki kreativitas dan inovatif, dan juga pada ujungnya memiliki jiwa entrepreneur. Nah, harapan yang terbesar adalah ketika mereka bisa lulus, yang pertama adalah menjadi digital markom, ya. Kemudian juga menjadi social media manager, atau juga menjadi digital brand manager, atau menjadi digital communities manager, ya. Dan sehingga aspek-aspek digital marketing communication itu bisa terpenuhi nanti setelah mereka lulus. Nah, jadi saya kepikiran juga ada satu tema yang menarik adalah menjadi digital spesialis gitu ya, atau social media spesialis, ya, di mana mereka bisa membuat sebuah planning campaign secara digital dengan menggunakan pendekatan yang sudah kita kenal di dunia digital seperti pendekatan Sostak gitu ya. Ya, kemudian itu dari PR Summit itu Sostak itu sangat sistematis sekali kita membahasnya. Ya, di mana kita bisa melihat dari situasi analisisnya, kemudian melihat dari objektifnya, apa tujuan untuk membuat campaign. Kemudian di dalamnya lagi kita akan menentukan strategi-strategi untuk bisa menyampaikan pesan secara efektif. Nah, setelah strateginya kita tetapkan, baru kita lihat nanti siapa audiens yang kita sasar. Ya, secara pendekatan demografi, secara psikografi, secara pendekatan behavioral gitu kan. Nah, secara pendekatan psikologi kalau bisa. Nah, baru kita nanti masuk ke pemilihan taktiknya. Bagaimana strategi itu bisa berjalan untuk menjalankan taktiknya, dan terus baru ada actionnya, ya, atau implementasi dari campaign tersebut. Dan pada akhirnya yang terakhir adalah kontrol. Jadi Sostak itu menjadi satu rangkaian yang tidak bisa terpisahkan. Nah, kita melihat program di digital marketing communication ini, kita akan mengelaborasi berbagai studi kasus yang akan memberikan pemahaman mendalam kepada mahasiswa, sehingga profiling tadi bisa terpenuhi dengan secara optimal gitu. Wow, saya jujur Pak speechless banget dari dengerin Bapak menjelaskan, karena serinci dan sedetail itu, dan saya mesmerized banget jujur Pak dari tadi mendengarkan Bapak jelasin apalagi tentang Sostak ini. Berarti untuk setiap studi kasus akan diimplementasikan, dibahas secara tadi ya Pak, sistemnya Sostak itu ya tadi ya? Iya, salah satu tools yang ini salah satu contoh aja. Kalau mau lebih detail lagi, silakan bergabung di Magister Ilmu Komunikasi. Ayo silakan bergabung ya pemirsa. Ya, mari silakan. Jadi berarti benar-benar ya dari UMN itu tools aja menurut saya juga sebenarnya pernah dengar Pak tentang Sostak ini, dan
ini kayaknya juga sering banget dipakai oleh perusahaan-perusahaan ya Pak ya, sistem tool Solstack ini yang tadi Bapak barusan jelasin. Dan saya juga bisa lihat kalau dari sini UMN sepertinya mengikuti perkembangan banget ya Pak ya. Harusnya. Perkembangan dan juga industri secara nyata di perusahaan bagaimana itu juga menjadi salah satu yang diambil oleh UMN dan diterapkan ke mahasiswanya gitu ya Pak. Iya. Oke. Mungkin kita lanjut ya Pak ke nomor selanjutnya. Menurut Bapak ya Pak, manfaat apa yang sangat nyata dan dibutuhkan di masa kini nih Pak, dengan mengenal dan memahami seputar digital marketing communication? Ya, manfaatnya boleh dari aspek mana aja Pak, entah dari aspek kehidupan kita sehari-hari, secara sosial kah, atau mungkin langsung secara dari industrinya juga boleh Pak. Iya, ini menarik banget ya, karena secara pendekatan keilmuan gitu ya, bahwa di UMN itu agak unik ya. Oke, agak unik ya Pak. Ya, uniknya kita memang secara perizinan dari kementerian itu adalah communication science. Tapi di mata kuliahnya tidak semuanya science. Tapi ada yang applied science-nya gitu. Nah, sehingga manfaat nyatanya adalah ini menjadi ada bridging gitu ya. Ada bridging antara kajian secara sains, secara keilmuan, kemudian kita akan membawa mahasiswa juga mampu untuk mengaplikasikannya di dunia nyata, ya, sebagai sebuah applied science tadi. Nah, manfaat yang jelas adalah kita akan memberikan satu pola pikir, ya, mulai dari penggunaan kerangka teori yang tepat, ya, teori-teori yang relevan dengan digital marketing communication itu sudah kita ajarkan dari semester pertama, ya. Kemudian bagaimana kita menggunakan metode penelitian riset yang applied juga, ya. Jadi metode applied riset itu juga melihat sebuah kajian tidak hanya dari segi metode, konsep, namun kita akan lebih ke melihat bagaimana kebermanfaatan hasil penelitian itu bisa digunakan di industri. Nah, jadi kalau selama ini kan kita selesai membuat skripsi atau tesis, udah masuk ke perpustakaan selesai kan. Nah, kita harapannya perubahan manfaat yang paling besar adalah ini bisa menjadi satu beneficial yang bisa dimanfaatkan oleh industri. Nah, jadi dengan pendekatan metode applied research science tadi. Nah, kemudian selanjutnya manfaatnya yang berikutnya adalah ya tentu kita akan memberikan satu skill atau satu kemampuan mahasiswa untuk memiliki kemampuan berkomunikasi secara salah satu tadi ya, komunikasi antar budaya, kemudian membangun personal branding, ya, kemudian juga tentunya kita juga termasuk mengundang para ahli-ahli praktisi di mata kuliah kita. Jadi di setiap satu semester sekali kita mengundang ahli praktisi di bidangnya. Misalnya contohnya kemarin saya di digital marketing communication, saya mengundang salah satu ahli komunikasi marketing digital yang sudah memiliki track record di dunianya, ya, dan bahkan dia juga adalah salah satu alumnus dari Mark+, ya, yang terkenal dengan Hermawan Kertajaya juga. Nah, sehingga pengalaman praktis itu bisa langsung ditransfer kepada mahasiswa. Jadi artinya pertama kita akan memberikan manfaat kepada pendekatan pemahaman mahasiswa secara teoritis maupun secara konseptual, kemudian juga adanya kajian-kajian yang applied. Terus yang kedua kita belajar dari studi-studi kasus, kemudian kemudian kita membangun karakter mahasiswa untuk bisa menjadi seorang leader, mencari orang yang inovatif dan kreatif, dan tentunya memiliki relevansi dengan industri di bidang marketing communication ini. Berarti manfaatnya sangat-sangat banyak dan kalau saya lihat manfaatnya itu gak hanya bagi mahasiswanya tapi juga ke perusahaan yang nantinya di mana mahasiswa tersebut bekerja ya Pak ya. Iya. Berarti ya.
Karena tadi ya Bapak bilang ada applied science-nya, kemudian juga dibangun pola pikirnya, karakternya, secara konsepnya ditanamkan di benaknya mereka. Jadi saya merasa juga itu pasti bakal beneficial banget untuk perusahaan ataupun setidaknya di lingkungan sekitarnya mereka lah ya Pak. Gitu Iya, ya. betul. Oke. Kita masuk lagi Pak ke pertanyaan selanjutnya, dan ini berdasarkan dari penilaian Bapak aja Pak. Kita rating sedikit. Saya mau memberikan Bapak angka 1 sampai 5 untuk penilaiannya. Seberapa cepat menurut Bapak perkembangan yang akan dibawa nih dengan keberadaan digital marketing communication, dan aspek apa saja yang paling berpengaruh Pak? Jadi dari 1 sampai 5, kira-kira menurut Bapak seberapa cepat perkembangan dari digital marketing communication ini untuk kedepannya? Oh, oke. Yang berarti 5 paling tinggi cepat ya? Iya, kalau misalnya 1 ya paling lambat ya gitu Pak. Seberapa cepat menurut Bapak dari perspektif Bapak seorang dosen gitu Pak? Ya kalau menurut saya angkanya kalau boleh di atas 5 mungkin di atas 5 gitu ya. Berarti sangat cepat ya Pak, sangat cepat sekali. banget ya. Ini dinamikanya boleh dikatakan kayak quantum leap gitu ya. Wow, oke. Jadi tidak berjalan berdasarkan dari kurva normal gitu, tapi dia bisa melakukan satu quantum leap dan kita akan gitu ya, terkaget-kaget karena disrupsi yang kita alami saat ini sungguh hal yang sangat luar biasa gitu. Ya, mungkin 2 tahun yang lalu kita belum terbiasa bayar dengan pakai kris kan. Sekarang bener. Apapun udah pakai kris gitu, pakai QR code, barcode gitu ya. Reader gitu, seperti itu. Dan belum lagi perubahan perilaku konsumen kita. Ya, perilaku konsumen kita tidak bisa hanya dilihat secara kategorisasi yang umumnya kita gunakan hanya secara demografi, secara geografi, secara psikografi, secara behavioral gitu ya. Nah, aspek-aspek digital ini juga akan mempengaruhi bagaimana konsumen kita berubah gitu. Nah, itu adalah salah satu aspek saja. Ya, belum lagi masih banyak lagi ya Pak ya. Banyak lagi. Ya, dan perubahan dalam search engine marketing juga berubah. Ya, bagaimana analytics tool yang kita gunakan semakin hari makin berkembang juga. Betul. Dan terus kemudian bagaimana perilaku KOL di sosial media gitu kan. Ya, dan bahkan KOL itu juga semakin masuk kepada niche market. Ya, dengan kategorisasinya mulai yang dari makro, kemudian ada yang meso, ada yang mikro, ada yang bahkan yang nano influencer gitu ya. Dan karakteristiknya sangat bervariasi dan tidak bisa kita generalisir. Artinya untuk satu brand, katakanlah untuk tersebut dengan brand fashion, itu mungkin influencernya akan berbeda dengan brand fast food misalnya, atau elektronik misalnya kan. Nah, itu setiap industri memiliki karakteristik yang unik menurut saya. Nah, sehingga perkembangan digital marketing communication itu ya saya makanya tadi memberikan angka 5 ya karena sangat dinamis. Ini bayangkan ya, buku yang kita gunakan itu salah satunya karangan dari Chevy dan Alice Chadwick itu. Dia mengeluarkan buku itu tahun 2016. 2019 sudah keluar lagi. Jadi hanya dalam rentang 3 tahun sudah muncul buku baru lagi. Dan konon katanya 2022 akan ada lagi muncul buku baru lagi. Jadi kalau kita menggunakan referensi jurnal lebih dari 5 tahun itu sudah obsolete. Sudah tidak relevan ya Pak ya? Iya. Konsep-konsep yang digunakan sudah mengalami shifting gitu ya. Nah, jadi makanya kita melihat perkembangan digital markom ini tidak bisa kita samakan dengan perkembangan seperti markom yang secara konvensional tadi. Wow, berarti benar-benar cepat banget, dan kita sendiri juga harus mempersiapkan diri ya Pak ya untuk mengikuti cepatnya perkembangan itu, karena saya rasa juga cepat banget seperti tadi Bapak bilang. 2 tahun sebelumnya kita belum kenal namanya QRIS, 2 tahun sebelumnya juga mungkin sekarang lagi zaman-zamannya orang-orang sekarang udah jualan secara online, secara digital. Zaman dulu kayaknya belum ada gitu ya Pak. Kebanyakan orang harus pergi ke mall dan lain sebagainya. Jadi benar-benar juga emang setelah Bapak jawab pertanyaan saya, langsung men-trigger pikiran saya, oh iya ternyata cepet banget ya perkembangan digital itu.
Dan untuk kedepannya nih Pak, ini kita masuk ke pertanyaan terakhir ya Pak, sayang banget udah masuk pertanyaan terakhir nih. Saya berharapnya bisa ngobrol lebih panjang lagi sebenarnya sama Bapak. Tapi untuk pertanyaan terakhir ini kita karena tadi udah bawa perkembangan, saya mau tanya ke Bapak untuk kedepannya, bagaimana Bapak melihat perkembangan dari digital marketing communication dan implikasinya Pak di dalam ke industri kalau sekarang, implikasinya dari perkembangan digital communication di dalam industri dari sudut pandang Bapak lihat ke depannya itu seperti apa? Jadi gini ya Mel ya, kita lihat revolusi industri itu dari revolusi industri 1.0 ke 2.0 itu jangka waktu cukup panjang. Betul. Jadi dari tahun 60-an mungkin sekitar 10 tahun gitu ya. Kemudian dari 2.0 bergeser ke 3.0 itu juga lumayan panjang ya, sampai dengan tahun 90-an gitu. Nah, kemudian yang 4.0 itu di awal tahun 2000-an. Nah, artinya apa? Semakin ke sini, disrupsi teknologi itu membuat perubahan perilaku, perubahan masyarakat kita, dan termasuk juga perubahan di bidang marketing communication itu akan semakin strategis dan semakin cepat juga tentunya. Nah, sehingga kalau ke depan industri yang tidak masuk atau tidak menggunakan tools ataupun elemen-elemen yang ada di digital marketing communication ini, saya bisa mengatakan dan menjamin bahwa mereka akan ketinggalan. Nah, jadi bagaimana strategi perusahaan untuk bisa mengadopsi secepat mungkin, ya seoptimal mungkin untuk menggunakan elemen-elemen dari marketing communication digital ini secara optimal, itu maka mereka akan semakin cepat untuk bisa masuk ke dalam segmen-segmen konsumen yang memang dunianya sudah masuk ke dunia digital ya, terutama untuk generasi Z, kemudian apalagi sekarang generasi Alpha, mereka adalah sebagai digital native. Beda dengan saya yang sebagai imigran, digital imigran gitu ya, dimana saya masih menemukan teknologi teknologi yang masih analog gitu. Nah, barang kalau anak-anak generasi sekarang kan baru lahir aja mereka udah pegang gadget, ya mainannya sekarang udah TikTok gitu kan. Ya, betul, Pak. Nah, perubahan generasi aja sudah memberikan dampak yang sangat besar. Jadi kalau industri mau bisa memperluas segmen mereka di segmen digital ini, ya mereka harus semakin banyak menggunakan elemen yang ada di digital marketing communication ini. Saya bisa lihat juga sih Pak untuk tadi Bapak bilang generasi. Karena kebetulan di rumah saya ada yang generasinya udah mendekati ke alpha gitu ya Pak, dan di rumah saya juga ada generasi yang mungkin istilahnya baby boomers, generasi X, dan itu terlihat banget Pak perbedaannya, bagaimana kayak sebuah gadget mereka tuh bisa, cara mereka menggunakannya juga beda Pak. Dan kalau mungkin di generasi yang tadi saya bilang generasi X, generasi Y, mereka akan butuh waktu lebih lama ya Pak untuk menyesuaikan, dan mereka seperti kayak dipaksa untuk mengerti dan paham gimana sih cara bekerja dunia digital itu, karena sekarang kayak semuanya serba digital ya Pak ya. Iya. Oke. Sebenarnya tadi udah masuk ke pertanyaan terakhir Pak, jadi juga mengakhiri podcast kita hari ini. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak Pak sekali lagi karena sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama saya, untuk ngobrol buat didengar juga ya sama nanti Bapak Ibu yang menonton di rumah atau di perjalanan atau dimanapun. Dan terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Sehat selalu Bapak. Saya harapin Bapak juga selalu sukses di MIK UMN Bapak. Baik, terima kasih Mel, sama-sama. Thank you Bapak. Good luck ya. Iya, good luck juga Pak. Sebelum MTalk kali ini berakhir, ada info penting yang ingin saya sampaikan untuk Bapak Ibu. Magister UMN sedang membuka tes masuk di setiap hari Minggu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Dan bagi Bapak Ibu yang tertarik, dapat melakukan pendaftaran di website pmb.umn.ac.id. Segera daftarkan diri Bapak Ibu dan dapatkan potongan biaya kuliah dengan mengikuti tes masuk. Untuk info lebih lanjut, pantau terus dan follow sosial media kami di Instagram @magister.umn,
TikTok @join.umn, dan YouTube kami di Universitas Multimedia Nusantara. Saya Mel pamit undur diri, sekian dan sampai jumpa di episode berikutnya.